Hashtag Indonesia Gelap pernah trending di media sosial. Bukan karena listrik padam, tapi karena harapan mulai redup. Hari ini saya ingin berbagi tentang suara-suara yang selama ini kita abaikan. Simak videonya sampai selesai. Di balik surplus neraca perdagangan yang terus berlanjut dan stabilitas sistem keuangan yang diklaim tetap terjaga, ada kenyataan lain yang tidak bisa diabaikan. Maret 2025, Indonesia mencatat surplus perdagangan sebesar 4,33 miliar dolar US. Investasi tumbuh hampir 16% dan inflasi tahunan terjaga rendah di angka 1,03%. Semua ini di atas kertas adalah tanda-tanda kekuatan ekonomi. Tetapi di kehidupan nyata, banyak di antara kita yang tetap berjuang menghadapi kenaikan harga listrik, pelemahan rupiah, dan tekanan hidup yang semakin berat. Ada orang tua yang harus memilih antara membayar sekolah anak atau memenuhi kebutuhan dapur. Ada pekerja yang harus menghitung hari, menunggu gaji yang habis sebelum bulan berganti. Kenyataan itu terlalu nyata untuk sekadar ditepis oleh statistik. Mari hari ini saya mengajak kamu dan saya sendiri untuk melihat lebih dalam. Bukan hanya apa yang terlihat indah di layar berita, tapi juga apa yang terasa di lorong-lorong kehidupan kita. Sekarang mari kita renungkan sebelum kita bicara tentang pertumbuhan, tentang harapan, dan tentang siapa yang sesungguhnya kita tinggal di belakang. Pertama, pertumbuhan sejati adalah saat semua bisa tumbuh bersama. Indonesia adalah anugerah yang tidak semua bangsa miliki, seperti tanah yang luas dan subur, laut yang kaya, sumber daya alam yang melimpah, dan rakyat yang pantang menyerah. Awal tahun 2025, pemerintah dengan bangga mengabarkan bahwa ekonomi kita stabil, investasi melonjak, neraca dagang surplus, inflasi terkendali. Angka-angka itu seolah mengisyaratkan bahwa semua baik-baik saja. Namun pertumbuhan sejati bukan sekedar soal angka yang naik di laporan atau pidato resmi. Pertumbuhan sejati adalah tentang siapa yang di bawah tumbuh bersama. Apakah hanya perusahaan besar di kota-kota metropolitan, ataukah petani kecil, buruh, dan pedagang di sudut-sudut desa juga merasakan kehangatan pertumbuhan itu? Saat investasi hanya berputar di kota besar dan meninggalkan desa dalam keterbatasan, kita tahu bahwa ada yang belum selesai dari perjalanan ini. Karena sejatinya pertumbuhan itu baru berarti jika menumbuhkan semua hati, bukan hanya sebagian. Tetapi seindah apapun angka-angka itu, ada realitas yang tidak pernah bisa didustai oleh data, yaitu realitas kehidupan nyata yang terasa sampai ke dapur-dapur kecil di rumah-rumah sederhana. Yang kedua, angka-angka indah tidak menyembuhkan luka di dapur kecil. Di luar grafik yang tampak meyakinkan, masih ada wajah-wajah lelah yang menghitung hari demi hari. Kita tahu bahwa banyak keluarga yang setiap malam dihantui pilihan yang tidak pernah sederhana, seperti membayar listrik atau membeli susu untuk anak. Ini bukan soal siapa yang pintar atau malas, ini tentang penghasilan yang tidak lagi cukup mengejar laju kenaikan harga. Tentang seorang ibu di pasar yang menghitung recehan dengan mata yang sembab, bukan karena ingin berhemat, tapi karena tidak ada pilihan lain. Angka inflasi tahunan boleh saja tercatat rendah di laporan pemerintah. Namun rasa berat yang ditanggung oleh pundak rakyat kecil tidak pernah masuk dalam statistik itu. Dan disinilah kita memahami bahwa angka yang indah tidak bisa menyembuhkan luka yang diam-diam menganga di dapur-dapur kecil. Dan di tengah luka-luka kecil yang nyaris tak terdengar ini, masih ada harapan yang terus dipaksakan. Harapan yang diminta bertumbuh meski tanah di bawahnya kering kerontang. Yang ketiga, optimisme tidak tumbuh di perut yang lapar. Kita sering diajak untuk tetap optimis, tetap percaya bahwa badai ini akan berlalu, bahwa esok hari akan lebih baik. Tetapi optimisme seperti tanaman kecil memerlukan tanah yang subur untuk hidup. Ia tidak bisa tumbuh di tanah yang digerus lapar, ketidakpastian dan rasa takut. Di pabrik-pabrik kecil, di pasar-pasar tradisional, di kantor-kantor yang hampir runtuh, banyak pekerja yang bekerja lebih keras dari sebelumnya, namun tetap bertanya-tanya apakah bulan ini cukup? Apakah anak bisa tetap sekolah? Apakah rumah bisa tetap berdiri? Optimisme yang dipaksakan tanpa memuliakan kebutuhan dasar
tanpa menghormati martabat manusia hanyalah kata-kata hampa. Seperti kata Nelson Mandela, kebebasan itu tidak hanya berarti terbebas dari rantai, tapi juga hidup dalam cara yang menghormati dan meningkatkan martabat manusia. Kita belajar bahwa harapan sejati hanya tumbuh dari tanah yang menghargai kehidupan manusia dengan penuh hormat. Karena sesungguhnya di balik seluruh retorika pertumbuhan itu, ada sesuatu yang lebih nyata, lebih sederhana, dan lebih dalam seperti cerita tentang air mata, tentang peluh, tentang perjuangan tanpa banyak suara. Yang keempat, ekonomi bukan sekedar grafik, tapi juga air mata dan peluh. Bagi mereka yang hidup di ruang rapat ber-AC, ekonomi adalah serangkaian angka di layar komputer. Tetapi bagi banyak orang lain, ekonomi adalah tentang air mata seorang ibu yang kehabisan pilihan. Tentang peluh di punggung buruh yang tetap tersenyum meski kakinya gemetar. Tentang detak jantung seorang ayah yang berpacu dengan tagihan yang datang lebih cepat daripada gajinya. Grafik pertumbuhan yang cantik tidak pernah cukup untuk menghapus ketakutan mereka yang mempertaruhkan segalanya demi sesuap nasi. Keberhasilan ekonomi sejati diukur bukan dari besarnya PDB, melainkan dari seberapa banyak keluarga yang bisa tidur dengan perut kenyang dan mimpi yang tetap terjaga. Maka dari itu, jika kita ingin benar-benar bicara tentang masa depan, kita tidak bisa hanya membanggakan angka. Kita harus bertanya dengan jujur kepada diri kita, apakah kepekaan kita masih hidup? Yang kelima, kepekaan sosial adalah fondasi masa depan yang berkeadilan. Bangga atau surplus perdagangan atau derasnya arus investasi sah-sah saja. Tetapi semua kebanggaan itu akan menjadi kosong jika hati kita kehilangan kemampuan untuk mendengar suara lirih dari sudut-sudut yang sepi. Suara-suara seperti Indonesia gelap di media sosial bukan sekedar keluhan. Itu adalah isyarat luka sosial yang perlu kita dengar sebelum berubah menjadi retakan besar. Masa depan tidak akan dibangun hanya dengan proyek infrastruktur atau angka-angka pertumbuhan. Masa depan dibangun di atas kepekaan, atas keadilan yang tidak pilih kasih, atas kasih sayang yang berani bertanya, siapa yang masih kita tinggalkan? Maka dari itu, mari kita belajar untuk tidak hanya bertanya, seberapa besar ekonomi kita tumbuh, tetapi lebih dalam lagi. Siapa saja yang ikut tumbuh bersama kita? Karena pada akhirnya nilai sebuah bangsa tidak diukur dari tinggi menara pencakar langitnya, tetapi dari seberapa sedikit air mata yang harus jatuh dalam sunyi. Setelah semua ini, saya ingin mengajak kamu berhenti sejenak. Bukan untuk meratapi, tetapi untuk merenungi. Di tengah dunia yang sibuk mengejar angka, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah hati kita masih cukup peka untuk mendengar detak resah dari sudut-sudut yang sering tak kita lihat? Pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan adalah kemewahan yang kosong. Optimisme tanpa keberpihakan adalah janji yang hampa. Dan statistik tanpa wajah-wajah manusia di dalamnya hanyalah angka mati. Kamu dan saya tidak bisa mengubah dunia ini dalam sekejap, tetapi kita bisa mulai mengubah cara kita memandang dunia dengan lebih peka, dengan lebih peduli, dengan lebih berani untuk bertanya, siapa yang belum tumbuh bersama kita? Seperti kata Mahatma Gandhi, kesejahteraan sejati tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa banyak kita mampu berbagi. Dunia tidak butuh lebih banyak pemenang. Dunia butuh lebih banyak hati yang memilih berjalan berdampingan. Hari ini saya mengajak kamu untuk menjadi bagian dari harapan itu. Bukan dengan slogan, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kasih dan langkah kecil yang tidak pernah berhenti. Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu hati kecil yang menolak untuk berpaling. Kita adalah bagian dari perubahan kecil yang dunia butuhkan. Kalau hari ini ada seberkas rasa yang tumbuh di hatimu, bantu sebarkan. Tekan like untuk mendukung suara-suara kecil ini, berikan komentarmu, dan jangan lupa subscribe supaya kita terus berjalan bersama dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.